Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Nabila dengan NIM 228022440027. Di sini saya akan mempresentasikan submateri pengantar layanan bisnis mata pelajaran manajemen pemasaran dan layanan bisnis mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran. Tugas ini untuk memenuhi UTS Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPD dan juga Wahyu Hidayat SPD MM. Selanjutnya, di sini adalah topik yang akan saya bahas. Yang pertama, ada definisi layanan bisnis, jenis-jenis bisnis, jenis-jenis layanan bisnis, dan juga bisnis jasa. Kemudian, untuk topik yang pertama yaitu definisi layanan bisnis. Menurut Barata tahun 2003, pelayanan akan terbentuk karena ada suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Jadi, layanan bisnis ini merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi, untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk jenis-jenis bisnis itu sendiri, sekarang adalah berdasarkan aktivitasnya. Jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya, yakni yang pertama bisnis ekstraktif atau pertambangan. Bisnis ini merupakan aktivitas bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam bumi, seperti batu bara, emas, besi, intan, aluminium, tembaga, minyak, dan gas bumi. Kemudian yang kedua ada bisnis agraris, ini kegiatan bisnis yang pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kemudian yang ketiga ada bisnis industri, ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi barang. Dan yang keempat adalah bisnis jasa. Ini merupakan aktivitas jasa, aktivitas usaha yang menghasilkan produk tidak dalam berbentuk fisik. Selanjutnya, jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah form utility atau kegunaan produk. Ini merupakan bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama, sehingga lebih bermanfaat untuk manusia seperti mebel, genteng, garmen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada place utility, ini kegunaan tempat. Ini merupakan bisnis yang menjalankan pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat yang lebih. Dan yang ketiga adalah form utility atau kegunaan waktu. Ini bisnis yang memberikan manfaat waktu terhadap keberadaan suatu barang seperti peti kemas, kotak pos, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah position utility. Ini atau kegunaan kepemilikan. Ini jenis usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan kepemilikan pada suatu barang atau jasa seperti pertokoan, perdagangan, atau jual beli. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan bisnis. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis bisnis, ini adalah jenis-jenis layanan bisnis. Yang pertama adalah layanan pelanggan berjalan. Layanan pelanggan berjalan ini merupakan pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan dengan cara bertemu langsung secara fisik dengan pelanggan. Pelanggan ini harus datang ke kantor layanan pelanggan, kemudian menyampaikan keluhannya atau kebutuhannya. Kadang terjadi antrean panjang untuk mendapatkan layanan. Jadi jenis layanan ini itu cukup menyita waktu. Kemudian yang kedua itu layanan pelanggan melalui email dan telepon. Karena perkembangan bisnis ini kan semakin canggih karena masuk dalam era digitalisasi. Untuk menghemat biaya dan menerapkan layanan pelanggan virtual, tren yang sekarang digunakan untuk layanan pelanggan adalah dengan menggunakan layanan call service dan email untuk memudahkan penyampaian keluhan, seperti layanan pelanggan PLN, Telkom, dan layanan pembelian online. Kemudian yang ketiga ini ada layanan pelanggan melalui live chat. Melalui live chat ini jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara pelanggan dan departemen layanan.
Keunggulan dari live chat ini itu yang pertama, bisnis akan selalu bergerak secara online. Yang kedua, dapat menjaga kedekatan dengan pelanggan setiap saat. Yang ketiga, biaya akan tentunya lebih hemat. Yang keempat, tren layanan akan terlihat lebih berkelas. Selanjutnya adalah jenis layanan bisnis self-service. Jenis layanan mandiri ini merupakan departemen layanan pelanggan yang memberikan pelayanan yang lebih instan, ramah, dan akurat. Jadi di sini itu pelanggan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti pada Shopee terdapat fitur refund atau return produk. Di situ pelanggan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri karena produk yang datang itu tidak sesuai. Dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan fitur yang sudah disediakan Shopee, yaitu return produk. Kemudian layanan pelanggan melalui komunitas atau forum. Komunitas dan forum ini adalah karena layanan pelanggan yang dibangun oleh pengguna jasa layanan atau produk. Untuk penggunaan layanan ini, sebuah bisnis atau usaha harus mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Kecepatan respon terhadap pelayanan pelanggan terkadang arbitrer atau tergantung pada keaktifan anggotanya. Di sini ada jenis-jenis bisnis jasa. Saya mengambil salah satu jenis bisnis yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa menurut Salidin pada tahun 1994 menyebutkan bahwa jasa diartikan sebagai suatu manfaat atau kegiatan yang tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan oleh suatu pihak terhadap pihak yang lain. Jadi, untuk layanan bisnis bidang jasa ini merupakan jenis layanan yang diberikan kepada pelanggan yang berupa manfaat atau kegiatan yang tidak berwujud dan hanya dapat dirasakan atau dinikmati dari suatu barang. Nah, untuk jenis bisnis dan jasa ini yang pertama ada jasa perumahan. Jasa perumahan ini meliputi sewa kamar hotel, usaha penyewaan lahan tani, kemudian jasa pembangunan rumah atau gedung. Kemudian untuk yang kedua ada jasa usaha rumah tangga itu seperti PDAM, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, perawatan kebun, pembersihan, dan lain-lain. Kemudian untuk jasa usaha rekreasi dan kesukaan ini meliputi penyewaan, peralatan pesta, perjalanan wisata, panggung hiburan, dan lain-lain. Dan kemudian ada jasa usaha perawatan pribadi. Ini seperti bidang pakaian dan juga perawatan kecantikan seperti salon. Kemudian untuk jasa usaha pendidikan itu seperti kursus keterampilan dan juga sekolah formal atau informal. Untuk jenis bisnis profesi ini seperti jasa layanan hukum, akuntan, konsultan manajemen, jasa layanan kesehatan seperti dokter. Kemudian selanjutnya ada jasa layanan keuangan seperti asuransi atau perlindungan, kredit, investasi, dan juga pajak. Kemudian untuk jasa transportasi itu seperti penyewaan mobil, angkutan penumpang atau barang, sopir, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jasa bidang komunikasi ini seperti call center, customer service, dan juga layanan kantor virtual. Untuk usaha bisnis bidang jasa ini saya mengambil jasa usaha rekreasi dan kesukaan. Ini ada aplikasi Traveloka dan juga tiket.com. Pada aplikasi Traveloka ini disediakan fitur untuk pelanggan yaitu rekomendasi tempat-tempat wisata bagi keluarga dan juga teman. Kemudian ada juga fitur pemesanan tiket perjalanan. Kemudian dan ada juga fitur tiket pemesanan akomodasi penginapan, hotel, atau villa. Begitu juga dengan tiket.com. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.